Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nur Fitri Anasari di channel Penyiar Muda Islam. Nah, di segmen kali ini selama 7 menit ke depan Ana bakalan sharing tentang bagaimana menjadi reporter yang baik menurut Islam. Sumber bahasan kali ini yakni berasal dari online book yang berjudul Cara Praktis Reporter Pemula Memburu Berita, karya Heni Suryani, SPD, MPD. Simak terus ya, let's go! Oke, sebelum kita mengetahui bagaimana sih menjadi reporter yang baik menurut Islam, alangkah baiknya kita mengenal lebih dahulu apa sih reporter itu. Karena jika kita tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan reporter, maka kita tidak akan bisa memahami lebih jauh tentang reporter, tugas-tugasnya, dan bagaimana syaratnya. Nah, teman-teman mendengar kata reporter, ada suatu gambaran seperti ini. Seorang reporter itu biasanya menggunakan baju yang rapi, memakai jas, memakai dasi, dan menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian di suatu tempat. Betul nggak sih? Nah, jadi reporter adalah salah satu jenis jabatan kewartawanan yang bertugas untuk meliput berita dan menyampaikan informasi dan melaporkannya kepada publik, baik dalam bentuk tulisan untuk media cetak atau secara lisan yang disiarkan atau tunda di media elektronik. Lalu kalau ingin menjadi reporter, apa sih syaratnya? Syarat menjadi seorang reporter pastinya memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, memiliki kepekaan terhadap lingkungan, serta berkarakter baik. Namun, ada beberapa hal yang menjadi syarat utama menjadi seorang reporter agar dapat mendukung tugas seorang reporter menjadi lebih baik. Apa saja sih? Nah, untuk memudahkan teman-teman, ada kata yang mungkin bisa teman-teman ingat, yaitu IPK VWW. Ada berapa teman-teman? Ya, betul sekali, ada 6. IPK VWW. Apa saja sih itu? Yang pertama adalah I, intelektualitas tinggi. Intelektualitas tinggi merupakan kemampuan imajinasi yang tinggi dan kemampuan berpikir yang kreatif dalam menciptakan sesuatu yang baru yang mungkin tidak terfikirkan oleh orang lain. Hal ini sangatlah penting agar dapat berpikir secara logis dan cepat dalam mengumpulkan informasi sebagai bahan berita. Dengan begitu, data yang diperoleh menjadi maksimal. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang bunyinya di tengah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yang artinya, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Artinya hal ini menjadi suatu peringatan bagi kita semuanya dalam bertindak ya, agar selalu berhati-hati. Yang kedua, apa nih teman-teman? Ya, betul sekali, P. P adalah penampilan fisik. Kenapa penampilan? Karena penampilan ini merupakan bentuk citra diri dari seorang reporter yang dapat menjadikan kunci sukses mereka. Pada penggunaan busana, hal ini tidak hanya sebagai pelindung tubuh, tetapi juga memperindah penampilan ya teman-teman. Seseorang yang mampu berpenampilan yang baik dan tepat tentu bisa memberikan kesan yang positif loh dari pemirsa. Nah, bagi seorang reporter muslimah, alangkah baiknya memakai kerudung bagi perempuan dan memakai pakaian yang sopan ya. Sebagaimana Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa, wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yatadzakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasanmu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Yang ketiga adalah K, kepribadian kuat. Nah, kepribadian kuat ini artinya yang pertama, berani bertindak, berkata, dan bersikap sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan fakta. Yang kedua, dalam diri manusia pastinya memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Nah, dengan adanya kekurangan ini jangan sampai kita menjadi lemah, dan dengan adanya kelebihan jangan sampai kita menjadi lengah. Yang ketiga adalah memiliki konsep yang tepat.
Artinya, memahami bahwa apa yang akan diliput termasuk dalam bidang apa. Apakah dalam bidang sosial, apakah dalam bidang politik, apakah dalam bidang olahraga, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah V, volume suara standar. Aspek suara merupakan sarana komunikasi yang utama dan penting, sehingga suara harus berkualitas, yakni tepat dan jelas. Yang kelima adalah W, wajar. Artinya, penyajian berita ini tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Harus sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sesuai dengan kode etik jurnalistik. Jangan sampai kita memperoleh dan menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan realita, karena hal ini termasuk perbuatan yang tercela dan pastinya akan berbuah dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan suatu kejadian luar biasa dalam mimpinya. Suatu ketika Nabi melihat seseorang yang mulutnya robek, hidungnya pun juga robek. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bertanya kepada malaikat yang mendampingi Nabi, dan malaikat menjawab, fa innahu rajulu yaghdu min baitihi fayakdibul kadbata tablughul afaq. Yang artinya itulah orang-orang yang berangkat dari rumahnya lalu menyebarkan kedustaan hingga menyebar ke ufuk atau penjara dunia. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Nah, hadis ini berlaku untuk siapapun, terutama yang paling berprofesi dalam menyebarkan berita atau informasi seperti halnya reporter. Dan yang terakhir, yang keenam, W, wibawa. Sikap ini dapat ditunjukkan dengan punya prinsip yang kuat, tutur bahasa yang baik, dan tidak emosional dalam menggali informasi. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi oleh seorang reporter, maka insya Allah bisa mendukung tugas seorang reporter. Buat teman-teman yang ingin menjadi reporter, jangan lupa ingat syarat-syarat reporter ya. Ada apa saja tadi? I, P, K, V, W, W. Apa saja itu? I, intelektualitas tinggi. P, penampilan fisik. K, kepribadian kuat. V, volume suara standar. W, wajar. W, wibawa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.